Pada malam ini kita isi dengan pembacaan manaqib Syekh Salman Madani, karena di samping beliau adalah khalifah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi kita tadi sudah membaca manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, sekarang kita sambung dengan membaca manaqib Syekh Salman Al-Madani sebagaimana tersebut di dalam qasidah. Ada di dalam qasidah itu Syekh Salman Al-Madani hu khalifatul Jailani, hu khalifatul Jailani. Syekh Salman Madani adalah khalifah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi pada malam ini kita membaca manaqib Syekh Salman Madani dengan niat kita mudah-mudahan Allah Ta'ala meridhai kita. Al-Fatihah. Minyatul qabul wa tamamatul rasul ma'mul wa insyaallah wa batinan وإلى حضرة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصلى الله وهي أهل بيت الكرام والصحابة والغابة وصلى الله أرواح جميع الأولياء والصالحين صلى الله أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، خصوصا إلى وهي قطب القلوب الإمام محمد بن محمد الغزالي، ثم إلى وهي قطب الأحوال سيدي أبي يزيد البسطامي، ثم إلى وهي قطب المقام سيد الشيخ القادر الجيلاني، ثم إلى وهي شيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، ثم إلى وهي العالم العلامة الشيخ عطاء الله بن أحمد المكي، ثم إلى وهي جدنا شيخ مولانا محمد أرشد مولى العارفين البنجري، ثم إلى وهي الشيخ صديق الإمامي، ثم إلى وهي الشيخ عبد الصمد بن عبد الرحمن الجاوي البالمباني، وخصوصا إلى وهي يكون المعلم القصائد والشيخ الجاوي الشيخ المصون العالم العلامة الشيخ الأرشد بن عبد الله البنجري، وخصوصا إلى وهي شيخنا ومضيفنا العالم العلامة العارف بالله بن محمد أمين الشيخ محمد الزيني بن عبد الغني البنجري، ووالدنا ومشايخنا وصالحهم وفواعهم أن الله الكريم يتغشى الرحمة والمغفرة علينا وعلى أهل الطاعة أهل بلدتنا من بركاتهم وأنوارهم ورسولهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم، وأن الله يرزقنا رحم النبيين وحفظ المرسلين وحسن الخاتمة بأمن وعافية وسلامة مثل النبي وسيم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه وأشكره وجذبه منه إلا في سبيل العناية، وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت بالأنبياء والأولياء من أنصاره الربانية، ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية، وأصلي وسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السور، وعلى آله وصحبه وتابعهم في السبيل النور. Alhamdulillah, pada ini malam Allah Ta'ala kumpulkan kita di majelis yang sangat mulia ini. Kita terkumpul para habaib, alim ulama, muslimin dan muslimat, khususnya kepada akhina fillah Guru Haji Husun Qadri. Mudah-mudahan beliau diberikan panjang umur, mudah-mudahan beliau dan rombongan diberikan keselamatan dalam menunaikan ibadah umrah ini. Dan mudah-mudahan kita tulak juga kena, mudah-mudahan seberataan di bawah sidin.
Mudah-mudahan dan sini selamat sampai pulang kembali dengan berkat Syekh Saman Madani. Syekh Saman Madani ini adalah sang aulia Allah Ta'ala yang juga daripada zuriat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alhamdulillah di sini ada habaib banyak di sinilah. Al-waladu juz'un minal walid. Anak itu satu juzuk daripada ayahnya. Jadi Habib itu satu juzuk daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita wajib menghormati, mencintai ahlul bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang diajarkan oleh dato-dato kita mulai bahari, bahwa kita mencinta dan menghormati kepada ahlul bait Nabi. Termasuk daripada Syekh Saman Al-Madani ini adalah beliau seorang sayyid khalifah daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan beliau juga keguruan daripada dato kita, Dato Kalampayan. Dan adalah tabiatnya daripada Syekh Saman Madani itu kasih sayang ia kepada orang yang talibil ilm. Sifat wali itu kasih sayang. Wali yang mana aja sifatnya kasih sayang. Di antara ciri khas aulia Allah itu sebagaimana tersebut di dalam hadis, ma jabalallahu waliyan illa bis-sakha wa husnul khuluq. Dan tidaklah kami angkat ya Allah Ta'ala wali itu melainkan dengan tandanya pertama sosial, dermawan ya kita, dan kada pemamaian. Nah, wali itu kada penyakitan, kasih sayang lawan makhluk, lawan hewan pun kasih sayang. Itu adalah tabiatnya aulia Allah. Pada yang wali itu yang bakhil itu ada wali itu seberasan pemurah sidin. Mudahan kita kawa menurut dia. Nah, artinya katuju membagi-bagi uang itu. Hanya kada duit aja, senyum pun termasuk sedekah juga. Asalkan jangan balawasan senyumnya. Nah, sedikit aja tempat aja tah. Balawasan ngaliham kita. Obatnya yang mana ini? Dan beliau juga kasih sayang kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan kepada orang yang fakir dan miskin. Nah, sidin ketujuh sayang lawan alim ulama, orang yang saleh-saleh. Nah, jadi kita mudahan juga kalau menurut anak cucu kita juga. Jadi mulai wahini nah kita anak cucu kita bawa ke majelis manaqib, majelis aulia Allah, majelis salawat supaya kenal juga lawan Nabi. Kenal lawan Nabi, lawan keluarga Nabi tahu. Mulai ayah sidin, kai sidin, anak sidin itu harus tahu anak cucu kita. Dikenalkan lawan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita zaman wahini ini kasihan kekanakan lah. Karena zamannya zaman canggih, zaman HP lah. Kekanakan kadang-kadang ditakuni siapa kai Nabi, kada tahunya. Nya patuh main ML, PUBG dengan ini kada tahu lagi lawan keluarga Nabi. Kalau kita dahulu ke sekolah dihafal kan. Mulai Nabi Muhammad sampai ke atas itu dihafal. Kemudian anak-anak sidin, bini-bini sidin itu dihafal. Itu termasuk daripada aqidatul awam, akidah orang yang awam. Itu anak cucu kita harus tahu itu. Apalagi sifat-sifat Allah Ta'ala yang dinamakan dengan aqaidul iman. 50 aqaidul iman. Ya wah guru muin, guru ulun ya sidin. Wajib ya sidin kita tuh tahu aqaidul iman. 50 aqaidul iman, yaitu kita tahu sifat-sifat Allah Ta'ala yang 20. Kemudian lawanannya 20, 40. Kemudian sifat Nabi ada 4, lawanannya 4. Jadi 8.
48. Kemudian sifat jaiz bagi Allah 1 dan bagi Nabi Rasul 1, jadi 2 tambah 48 50 aqaidul iman. Itu wajib diketahui oleh muslimin muslimat. Namun pada tahun itu berdosa hukumnya kita. Tahu itu. Bahaya menghafal sifat 20 dah hafal, lawan pengamalannya dihafal. Yang wajib bagi mukmin mu'taqid jangan itu dihafal. Bahaya perguruan menghafal wahgumuin bahaya sidin dihafal je sidin. Bahaya mengaji lan sidin itu tiap malam Selasa bahaya. Bertigaan aja. Lawas-lawas banyak manusianya. Nah, lalu disuruh sidin menghafal sifat 20. Mulai yang dalilnya, yang naklinya juga kan, sedang kemudian pengamalannya juga dihafal. Minggu depan menghafal ya sidin satu-satu. Minggu depannya hilang separuh manusianya. Kita hafalnya sadarnya. Dulu kawan bertiga yang kampung, diantaranya anak Go Hatim, itu Go Adi Salman, itu kawan mengaji bahasa anak Go Hatim. Dan adalah pula tabiat daripada Syekh Salman ini, beliau suka berkhidmat, artinya membantu. Sidin ketujuh membantu berkhidmat kepada orang yang datang ziarah kepada Rasulullah, daripada yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh, dan daripada segala orang yang awam dan khawas. Jadi ini kada pandang bulu aja kita. Siapa aja yang datang kepada Rasulullah dilayani sidin, awam kah, miskin kah, sugih kah, wali tetap dilayani sidin. Itu adalah sesuai dengan Sayyidul Qaum khadimuhum. Dan sifatnya aulia Allah ini, beliau itu ikhlas sebagai ba'amaliyatu ikhlas. Ya, mudah-mudahan kita juga mudahan lillahi ta'ala sebagai menuntut ilmu lillahi ta'ala. Nah, beramal ibadah lillahi ta'ala, mudah-mudahan. Makanya di dalam imdad itu di penghabisan itu kan ada doa bahwa ya Allah sidin meninggali lawan para murid sidin dan muhibbin sidin, Allahumma rzuqnal ikhlas fi talabil ilm wa fi nashrihi wa fi jami'il ta'at. Doanya kita minta ikhlas di dalam menuntut ilmu maupun kita menjadi guru, kita mengajarkan ilmu nih ikhlas juga. Karena namun muridnya ikhlas, gurunya ikhlas, ilmu itu mau masuk. Namun muridnya mengaji lantaran ada sesuatu kada mau masuk, itu adalah syarat mutlak daripada menuntut ilmu agama. Jadi doa itu munkawa dibaca, dihafal, dibaca tiap waktu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kita diberi ikhlasnya jabah dosa kompol. Kita orang Banjar ini penyakitnya kan ikhlas sidin. Namun kita ikhlas jadi wali sidin. Mudah-mudahan kita lah jadi wali lah. Tapi di antaranya ada Jepang wali. Ya kan dia 40 aja berkumpul. Si kuang wali. Jadi itu asa-asa akhirnya aku aja. Wali nih. Itu. Wali ini wali banyak lah, ada wali murid, ada wali anak, ada. Yang kita maksud ini wali Allah Ta'ala, kekasih Allah Ta'ala. Mudah-mudahan. Dan adalah tabiatnya beliau itu ketika masa kecil hingga sampai had musyidnya, dan lagi pula ia sangat memuliakan ibu bapaknya. Beliau ini taat lawan kuitan. Karena wali itu kebanyakan orang diangkat jadi wali itu asbabnya, salah satu sebabnya itu bakti lawan kuitan. Orang bahari itu. Itu aulia Allah itu bakti lawan kuitan, termasuk Syekh Salman Madani ini beliau sangat bakti lawan kuitan sidin. Tapi lah tanda akhir zaman adalah salah satu tanda akhir zaman lah disebutkan. Tandanya akhir zaman ini kita ini
lebih dekat dengan sahabat daripada kuitan. Di antaranya sahabat bini. Kadang-kadang kita lebih dekat lawan bini daripada lawan kuitan kita. Padahal kita kuitan ini luar biasa. Ya, mulai melahirkan kita, mulai mengandung, melahirkan, bayi makani, maongkosi, mendoakan itu. Jadi mudah-mudahan kita lah yang masih ada kuitan nih. Kita tempulu karena kuitan adanya orang tua itu adalah jalan kita menuju ridhonya Allah. Karena menjadi Nabi apa? Ridallah fi ridal walidain, wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Nah, ridha Allah Taala tergantung ridha kuitan. Muka sidin pun tergantung daripada muka kuitan. Jadi kita tempulu ada kuitan, berbakti-bakti lah, ini bukan kanak-kanak ni lah. Kanak-kanak. Bakti lawan kuitan, minta doa lawan kuitan. Mudah-mudahan dapat ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan ilmu Bapak berberkat hidup kita. Namun kayak apa ya sugihnya, kayak apa kita ini alimnya, namun lawan kuitan kita tanpa lampang kada jadi hasil, kada diterima Tuhan. Untuk orang tua nan saya saman madan ini sidin tabiat sidin bakti lawan kuitan sidin. Dan lagi pula mengakalkan musyahadah wujud dan muwaqabah dan ibadah hingga meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Jadi beliau pada banyak makan beliau zaman Madani ini, dan beliau itu musyahadah terus. Sidin dalam keadaan ingat melihat kopi, ingat lawan Nabi. Karena kan termasuk dari Muhammad juga kan. Nah itu adalah sesaman Madani. Jadi zahir batin sidin itu ibadah terus. Wali itu zahir batin jadi ibadah. Mudahan kita kayak itu juga. Mudahan kita dapat anak salih, salihah. Mudah-mudahan berkat sesaman Madani. Dan adalah sesaman ini apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika hendak going sidin, maka keluh kesahlah beliau seperti orang yang sakit. Nah, jadi sesaman wali-wali itu going itu kan lebih mau dikit mana going itu. Nya pikirnya tuh ingin lawan Tuhan aja. Namun kita berapa dihambalkan pak going sudah. Sesaman Madani beri bantal sidin, gelisah sidin. Patut beribadah lah. Ada ratu je nyaman-nyaman di dunia. Nah, itu aulia Allah Ta'ala makanya itu. Dan lagi pula sesaman Madani itu adalah membanyakkan puasa sunnah dan membanyakkan ya Allah, dan menjauhi daripada lazzatud dunya hingga daripada yang halal sekalipun. Yang halal tersidin kada saja, kada berhibat jiwa sidin, artinya seadanya aja. Dan pada masa itulah beliau disuruh oleh orang tuanya masuk ke dalam siwan, yaitu tempat makan makanan, kerana dia hendak diberi makan oleh orang tuanya. Manakala selesai ia daripada makannya, dilihat oleh orang tuanya tempat makan itu seolah-olah tiada dimakannya. Artinya sidin makan tapi makanan itu kayak ada aja lagi. Artinya sidin ini dikit aja makan kayak itu nah. Makan tuh dikit. Pada banyak makan. Ya kalau kita banyak makan itulah sumber penyakit itu orang daripada banyak makan, banyak minum, lalu banyak dahak sini nah. Buaya banyak, itulah yang menyebabkan kita ini pelupa. Ada peringatan, nah, itu kebanyakan makan, minum. Biar halal pun kita jangan tapi banyak. Nah, itu. Jadi sesaman Madani adalah silih menjaga sekalipun yang halal. Dan adalah sesaman Madani itu selalu dalam zikrullah siang dan malam. Sidin selalu ingat lawan Allah Ta'ala. Siang malam ingat melawan Tuhan aja. Mudahan kita juga awak nak itu. Mudahan hati kita nih ingat lawan Tuhan, melihat masih ingat lawan Tuhan lah.
Jadi kita zikrullah itu kada yang membaca la ilaha illallah aja hati ingat pun. Karena ibadah itu kan ingat artinya ibadah ingat tuh nah. Karena banyak aja orang yang sembahyang kada ingat sembahyang. Sembahyang tapi kada ingat di rakaatnya. Hanya kada ingat. Nah, itu. Dan pulanglah kalau kita lah membaca la ilaha illallah. Jawah gumuin ya sidin belajar itu dulu. Ingat akan maknanya ya sidin. Jadi muntung membaca la ilaha illallah di hati ini ya sidin. Kan di kitab sifat 20 karangan apa Habib Utsman Betawi itu ada kan di belakang itu makna daripada la ilaha illallah di antaranya la ma'bud bihaqqin illallah. Jadi muntung membaca la ilaha illallah hati kita tidak ada yang patut disembah kecuali Allah Ta'ala. Dalam hati nih. Jadi aja sidin muntung berisi, hati berisi sidin. Itu. Jadi zahir batin dilatih aja sidin bahagia. Sambung banasyid lah, banasyid itu kada sembarangan juga. Yang nyata dulu lah sanadnya dulu, sanad ijazahnya juga menakada sanad, wafina masbuk. Nah, kalau kita banasyid, kepala nasyid ini paling yang pertama dulu ijazah, belajar buju-buju. Yang kedua pulang tahulah cara berzikir itu, misalnya muntung membaca la ilaha illallah tapi di hatinya ini ingat lawan makna la ilaha illallah itu. Mudah-mudahan kita lah awalah. Dan adalah Tuan Sasaman Al-Madani itu selalu menzikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke Baqi', yakni tempat perkuburan segala isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sasaman Madani ini kata ketujuh, sidin ketujuh khalwat. Artinya kata ketujuh yang pilih yang beram-beram itu artinya bertawaan, ada ketujuh sidin itu sifat Sasaman Madani. Dan beliau, jadi kita nih lah, kita nih misalnya ziarah ke makam wali, itulah pada hakikatnya adalah sidin yang memanggil kita, yang mengundang sidin itu, mengundang kita itu sidin. Kita 4 haulan wali siapa? Kita hati ringan datang, nah itu berarti kita tuh dapat undangan sidin. Ada yang di bawah haulan tak ada mau, aku anu nah aja anu puyuhan, berarti nya bisa kada dapat undangan daripada sahibul haul. Kalau orang dapat undangan dari sahibul haul, hatinya tuh ringan 4. Itu tanda. Sama kita membaca manaqib ini, nah kan kita membaca manaqib ini ya baru sama kita semajelis lawan Sasaman Madani. Kita membaca manaqib Sasaman Madani sama kita semajelis lawan sidin. Kita membaca manaqib atau kalampayan sama kita semajelis lawan sidin. Ini kita ni mulhaq, kita ni sedang di dalam majelis sidin. Sebagai menurut Quran itu kan al-hiqna bis-salihin. Nah jadi di zaman wah ini kita dirancaki ziarah ke makam wali-wali Allah. Kita minta doa, minta berkat. Salah satu jalan kita selamat jabah go bahari rancaki. Yang pertama salawat ya sidin, kemudian memaki wang alim-alim, wang wali-wali ya sidin bangaki, dan ziarah kepada wali-wali. Karena wang wali itu kan yang sudah meninggal itu sidin kan tetap hidup, nuko bodoh. Pada mati sidin hidup aja. Cuma sidin pindah alam. Jadi ujung sidin dirancaki ziarah ke makam wali-wali, kepada orang alim-alim, karena perjalanan beliau itu sudah selesai dengan husnul khatimah. Mana kita yang di dunia ini kada tahu lagi kita lah. Kita di dunia ini belum tahu lagi husnul khatimah kah kadakah. Makanya kita yang membacaan kayak ini lah, mudah-mudahan lawan Tuhan. Berkat manaqib, berkat maulid, berkat salawat, mudah-mudahan kita husnul khatimah. Itulah yang paling penting bagi kita, husnul khatimah ini. Awah gumuin sidin bahagilah terdapat telah di akhir umur sidin. Doakan undanya sidin mudahan husnul khatimah. Orang bahagia ni padahal lah orang bahagia ini alimnya luar biasa.
Doanya luar biasa. Guru Sidin pulang alim-alim wali-wali berataan. Ya Sidin minta doakan dalam jamaah nih. Minta husnul khatimah kita doakan. Kita yang hadapi Pak Ambal inilah. Kisah anunya nih. Rasa ahli surga mana gitu nah. Jadi mudahan kita di zaman ini banyak yang berdoa dah berdoa dan selamat. Makanya banyak yang baca doa nas'aluka taubah wal maghfirah wa taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnul khatimah. Itu doa itu dibanyaki membaca. Jangan sampai kalau dibaca. Mudah-mudahan kita itu penting 6 itu kan. Husnul khatimah itu pun penting. Dan salah satu kita supaya kata husnul khatimah dan di antaranya caranya itu pertama kita sangka baik lawan sesama muslim. Bila kita sangka baik lawan sesama muslim, insyaallah kita akan husnul khatimah. Tapi namun sebaliknya, mun kita sangka kada baik terus lawan sesama muslim, itu tanda bahwa kita kena suul khatimah. Nauzubillah min dzalik. Jangan gitulah. Dan tanda orang yang tanda orang yang mati beriman itu janganlah di dalam 40 hari itu ada garingnya. Celismaan kah, batokan kah tuh dalam 40 hari nih ada garing gitu Namun misalnya ada pun tanda orang yang mati kada iman kena tuh ya kada bisa garingnya sehat terus garing kada bisa pesugih-pesugihnya kada ada sakitnya di dunia. Nah tuh jadi tanda daripada matinya kena kada iman. Nah itu, jadi kita dirasa-rasa lagi. Dia kita sakit di ngurusan batok atau apa, ngomong hati kita, nici, ngomong kita mati beriman kita karena dan itu. Dan adalah Yasaman Madani itu halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan dia menjalani akan jalan tarekat dan hakikat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Said Muhammad Samman dalam khalwatnya, maka dipakaikanlah oleh Tuan Syekh Said Abdul Qadir Al-Jailani akan baju jubah itu kepada Tuan Syekh Said Muhammad Samman Al-Madani, maka cukuplah Tuan Syekh Said Muhammad Samman dengan baju jubah putih itu hingga sekarang ini. Ini luar biasa. Padahal jarak antara Syekh Al-Jalani lawan Syekh Samman itu jauh. Syekh Samman ni anum pada Datuk Kelampayan. Asalnya 10 tahun tu hadatuk itulah saya anum, tapi orang jalan batin dan jalan batin orang hati berasih. Ini namun hati, makanya itulah menbak kita nih. Hendak misalnya beramal ibadah, berbuat taat nih, sembahyang kah, membaca salawat kah, niatnya sebutin aja jabah gua bahari liridhaillah, untuk mencapai keridhaan Tuhan. Karena di dalam keridhaan itu terkumpul sudah sugihnya ada, mahabbahnya ada, sugihnya ada, kasyafnya ada, jadi kita cukup sebutin sini. Menurut Allah Ta'ala gitu selesai kita Rasulullah himung selesai. Tapi namun Allah Ta'ala sarik kawan kita lah, Rasulullah sarik tak usah saya kehidupan kita. Rambut saja tetap usah saya, kada nyaman dilihatlah rambut lah. Apalagi kehidupan kita yang tak usah saya, sakit. Itulah. Mudah-mudahan kita menhendak bagawi diridhoillah. Kamu kenapa mengaji? Karena untuk menuntut keridhaan Allah. Seperti itu ya niat. Tak kumpul jadi seberataan di dalam itu. Dan kita kau menggawi lah. Dan adalah wasiat daripada Tuan Syekh Muhammad Samman, lazimkan oleh kamu, artinya dawamkan, artinya istiqamah lah jadi segala muridku akan sembahyang 5 waktu berjamaah.
dan sembahyang Jumat dan membanyakkan akan zikrullah ghuduwan wa 'ashyan qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum dan melazimkan musyahadah wahdatul af'al dan wahdatul sifat dan wahdatul zat dan muraqabah dan membanyakkan akan membaca Al-Qur'an dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membanyakkan akan istighfar dan menyampaikan hajat segala manusia dan menolongi hamba Allah ketika mendapat kesusahan baik kesusahan dunia ataupun kesusahan akhirat, karena segala yang demikian tersebut itu sangat memberi bekas di dalam hati dan menambahi kekuatan di dalam mengerjakan segala ibadah dan keyakinan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lah umur sudah 40 tahun. Kita ni umur sudah 40 tahun, apalagi lewatlah banyakin salawat sudah bagus bahari. Banyakin salawat aja sudah 40 tahun ke atas. Karena 40 itu penentuan umur galib yang bahari. Apabila bagus berterusan. Jadi kalau ada bagus berterusan. Yang umur 40 itu apa? Umur 40 itu penentuan. Kalau ulun lagi yang 40. Lagi 2 tahun 40 insyaallah. Mudah-mudahan panjang umur mudah. Dan pulang adalah wasiat Syekh Muhammad Saman Al-Madani itu seyogianya seharusnya kamu membanyakkan suhbatul fuqara wal masakin wa mulazamatuhum, yakni bersama-sama dengan mereka di dalam segala hal. Karena yang demikian itu menambahi zuhud, yakni benci akan pekerjaan dunia, lagi pula memberi pusaka akan sifat qanaah, yaitu cukup dengan barang yang dikurniakan oleh Tuhan kita. Jadi kita cari jabat kumpulan yang susah, orang miskin lah, dikawani orang fakir miskin itu. Tapi kada sembarangan juga bang lah. Yang soleh juga kayak itu nah. Ayatnya yang sembahyang juga. Kada ada yang asal miskin asal fakir ya bang. Artinya sembahyang kada sembahyang lalu ngalih Ini maksudnya yang sembahyang juga fakir miskinnya, yang sembahyang ibadat itu. Kita kawani, karena itu menambahi kita akan zuhud akan dunia. Dan setengah daripada perkataan Tun Syekh Muhammad Al-Madani, bang siapa mengambil tariqah kepadaku serta diamalkannya, niscaya ia mendapatkan rasa majzub di dalam dunia ini, yakni diambil oleh Allah Taala akalnya yang basyariah, diganti dengan akal yang bangsa Rabbani, yakni diambil oleh Allah Taala akan rasa punya wujud dan sifat, dan af'al diganti dengan rasa adam mahdud, yakni adam semata-mata, yakni tidak punya wujud sifat dan af'al, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala yang wujud hakiki. Jadi saya sama Madani, bang siapa mengambil tariqat kepada aku dan diamalkannya, maka ia akan mendapatkan rasa majzub di dalam dunia ini, artinya tidak ada rasa memiliki, tidak ada rasa macam tidak ada rasa diri lagi, seberatan ke Tuhan aja yang ada. Itu yang kita tuh tariqat samaniyah di antaranya lah. Bagi yang sempat mengambil ijazah Bahilan Abagus Kumpul, alhamdulillah kan. Ijazah samaniyah jangan sampai kada dibaca, paling kada sekali bang sudah subuh. Kawat itu 2 kali bang, subuh sekali, habis maghrib sekali. Tariqat samaniyah. Itu karena Yazidin, karena anak meninggal tu nah mendapatkan karena rasa yang menjuzub tadi di dalam hatinya, yang bangsa dunia keduniaan tu hilang dari jiwanya, yang ada tu hanya bangsa Rabbani lagi. Mudahan kita juga kawan, mudahan kawan kita mengamalkan. Dan adalah setengah daripada perkataan Tuhan Syekh Muhammad Saman itu, bang siapa makan makanan kami maka masuklah ia ke dalam syurga, dan bang siapa masuk ke rumah kami atau langgar kami niscaya diampuni oleh Allah Ta'ala
segala dosa-dosanya. Makanan di sini lah lain makanan yang kayak kita kan lah. Kalau kayak kalingking misalnya lain pulang. Rambutan lain, makanan ini begitan ya bang. Begitan di sini kan banyak begitan daripada Syekh Madani. Itu yang kita baca. Nah, maka akan mendapatkan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada perkataan beliau itu aku dikurniai oleh Allah taala untuk menunggu pintu hadratul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan setengah daripada kurnianya pula dijadikannya aku sebagai rahmat bagi segala umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman sekarang ini hingga kepada orang yang kafir sekalipun. Alhamdulillah, tiada dijadikan aku sebagai bala bagi mereka itu. Dan setengah daripada keramat beliau Zaman Al-Madani, nah, barang siapa mendapat kesusahan, baik itu kesusahan dunia atau kesusahan akhiratkah, baca aja manaqib Syekh Zaman Madani ini. Kemudian kalau ia kuasa sambil bersedekah, baca tahlil, nah, maka hadiah apa? Dihadiahkan pahalanya kepada Syekh Zaman Al-Madani, maka insyaallah segala hajatnya kabul, segala susahnya diganti dengan senang. Nah, adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinah, dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 daripada hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari Arbi'a 2 Dzulhijjah, hari Rabu 2 Dzulhijjah, dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan perkuburan segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini suatu faidah bang siapa melazimkan atau mengamalkan membaca manaqib Tuan Syekh Syed Muhammad Saman itu pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama dengan orang banyak dan membaca Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Muhammad Saman Al-Madani, apalagi dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan lagi akan menyampaikan segala hajatnya min umuri dunia wal akhirah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkat kita membaca manaqib Syekh Madani ini, Allah Ta'ala ampuni segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa keluarga kita, dosa jiran-jiran kita, dan mudah-mudahan kita dimudahkan segala urusan kita. Mudah-mudahan kita yang belum kawinan, yang belum bisa anak, mudah-mudahan berkat Zaman Madani, dan mudahan Ruh Husain Sidin selamat berangkat umrah dan rombongan dimudahkan, dan Sidin mudahan kembali pulang ke sini pulang dengan selamat, dan mudah-mudahan kita minta lawan Tuhan dengan berkat Zaman Madani, kita minta husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Malam ini selajeng Bahaul Ali Zainul Abidin pula. Jadi kita mengambil berkat, kita membaca qasidah daripada beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad mislu zainil abidin ali wa ibnil baqi khairi wali wal imam as-sadiqil hafili wa ali dhil ula al-yaqini rabbi ma'ana libarakatim wadinal husna bihurmatihim wa min
في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن فهم القوم الذين هدوا بفضل الله قد سعدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قومي ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم ومتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في السنن ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم ومسنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وسفين للنجاة إذا خفت من طوفان كل أذى فانجو فيها لا تكون كلا واعتصم بالله واستعن ربي وانفعنا ببركتهم واهدنا حسنا بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسيد النبي وآل النبي وجميع الأولياء الفاتحة.